Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada Jumat ini kita dapat melakukan segala aktivitas kita, tentunya tak lepas karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah teladan kita semuanya. Baiklah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Baik, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita semua memiliki cita-cita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk mengharapkan ridha Allah yang berupa surga yang luas bagaikan langit dan bumi, dan berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka yang begitu panas dan membara. Oleh karenanya, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat baik bagi kita agar kita mempelajari apa-apa saja amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam sehingga kita bisa menghindarinya agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Waliyazubillah. Baik, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menyiapkan materi yang akan kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Poin yang pertama, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, pembahasan soal neraka adalah pembahasan yang agung. Jadi ketika kita berbicara mengenai surga dan neraka, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang agung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muaz, seorang sahabat yang mulia, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar." Qala laqad sa'alta an azim. Jadi suatu ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah." Beritahukan saya amalan yang membuatku dapat masuk ke dalam surga. Wa yubaiduni anin nar, dan dapat menjauhkanku dari siksaan api neraka. Maka Nabi SAW menjawab, laqad sa'alta an azim. Engkau sesungguhnya
wahai Muaz, telah bertanya tentang sebuah perkara yang agung. Jadi pembahasan tentang surga dan neraka adalah pembahasan yang agung. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah bagian daripada keimanan kita terhadap hari akhir. Sebagaimana kita ketahui semua pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang muslim harus beriman akan 6 hal, yang mana ini merupakan rukun iman. Yaitu apa? Yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab, kemudian beriman kepada Rasul, dan yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Dan keimanan kepada surga dan neraka adalah bagian daripada keimanan kita tentang hari akhir. Maka karena ia adalah bagian daripada rukun iman, maka ini adalah pembahasan yang agung. Dan tentunya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang abadi. Tempat tinggal kita yang abadi adalah di akhirat kelak. Dan di akhirat kelak, tempat tinggal hanya ada 2. Dan manusia akan masuk hidup selamanya abadi di dalamnya, antara dia kekal selamanya di surga atau na'udzubillah dia kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Maka ini adalah pembahasan yang agung, yang mana ini berkaitan dengan masa depan kita di hari kiamat kelak. Maka tentunya pembahasan yang berkaitan dengan surga dan neraka adalah pembahasan yang harus selalu kita pelajari agar supaya menambah keimanan kita dan menambah bekal kita untuk mendapatkan dan meraih surga Allah dan menjauhkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Baik. Kemudian yang kedua, neraka adalah tempat azab yang sangat pedih. Jadi kalau kita berbicara neraka, maka kita berbicara tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita berbicara surga, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kelezatan-kelezatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat. Dan neraka adalah kebalikannya atau lawannya, yaitu tempat di mana azab Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka yang ketika hidup tidak beriman kepada Allah atau melakukan maksiat-maksiat dan keingkaran. Dan neraka ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Apabila kita berbicara tentang neraka, maka seyogyanya kita mengambil pelajaran, karena kita takut daripada azab tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang betapa pedihnya siksaan api neraka. Di sini kami bawakan beberapa gambaran siksaan neraka yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, bahwa neraka adalah api panas yang membara. Jadi neraka di dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan kata nar. Nar itu artinya api. Jadi dalam segi bahasa sudah jelas bahwa neraka itu adalah api. Dan api yang ada di dalam neraka adalah api yang sangat-sangat panas sekali, yang mana tidak bisa dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Di dunia ini saja, kalau kita tersentuh api, maka kita bisa terbakar dan tentunya kita akan tersiksa. Ini baru di dunia. Apatah lagi di akhirat kelak, yang mana
apinya sangat panas sekali, yang tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan, maka siksaan neraka adalah sesuatu yang juga tidak bisa kita bayangkan. Panas api neraka juga tidak bisa kita bayangkan. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan betapa panasnya, betapa mengerikannya siksaan api neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang azab neraka yang paling ringan, panas neraka yang paling ringan. Kata Nabi SAW adalah seseorang yang dipakaikan sendal dari api neraka sehingga membuat otaknya itu menjadi melepuh. Hanya dipakaikan sendal. Ini adalah azab yang paling ringan di neraka jahanam, yaitu api yang diletakkan di kaki sehingga membuat apa yang di atas badan, yaitu lebih tepatnya di atas kepala, yaitu otak, menjadi melepuh. Ini sudah cukup menggambarkan kepada kita betapa berbahayanya dan betapa mengerikannya api neraka. Dan api neraka adalah sesuatu yang hak, yang bukan fiktif, sesuatu yang fiktif atau dongeng, bukan. Karena berkembang di masyarakat kita bahwa neraka itu adalah layaknya ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang mana layaknya itu adalah ancaman orang tua kepada anaknya. Jadi misalnya seorang orang tua ingin melarang anaknya, kemudian dia mengatakan jangan ke sana, nanti di sana ada ular misalnya. Padahal tidak ada di sana. Cuma hanya untuk mengancam saja anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Nah, berkembang pemikiran seperti ini bahwa neraka itu adalah sesuatu yang boleh jadi tidak ada. Boleh jadi seperti permisalan tadi. Agar supaya manusia itu tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Maka Allah mengancam seperti itu. Kita katakan ini tidak benar. Ini tidak benar. Yang benar bahwa neraka jahanam yang ada api membara di dalamnya adalah sesuatu yang hak, yang pasti. Karena Allah SWT tidak mungkin berbohong. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi SAW dalam hadis-hadis pernah melihat langsung bagaimana neraka jahanam. Seperti ketika Nabi SAW salat kusuf, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga dan neraka. Jadi neraka itu adalah sesuatu yang nyata, ada azab, ada api di dalamnya. Maka tidak boleh kita membayangkan bahwa itu adalah sebuah kisah fiktif yang mana Allah dengannya ingin agar manusia tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka adalah sesuatu yang pasti. Api yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang nyata. Bahkan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang api yang nyata tersebut. Disebutkan misalnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinuhu, dan bagi mereka yang ringan timbangannya di hari kiamat kelak, yaitu timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukan dan maksiatnya. Artinya maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apa itu hiya atau hawiyah, ya, dan tahukah kalian apa itu hawiyah? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas sekali. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bohong, Allah Subhanahu wa taala tidak dusta. Allah menceritakan sesuatu yang hak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih jujur perkataannya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan panasnya neraka ini itu
ada andil daripada bahan bakarnya yang terbuat dari manusia dan batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah dari manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk daripada bahan bakar tersebut yang memancing kepanasan neraka. Ya. Mana tentunya kita semua berlindung dari siksaan api neraka. Kemudian yang selanjutnya, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Kata Allah SWT, jika kalian tidak mampu melakukannya dan kalian tidak akan mampu melakukannya, yaitu apa? Mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, sebagaimana konteks ayat sebelumnya. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka berhati-hatilah kalian daripada siksaan api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Kita bisa bayangkan, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu tersiksanya seseorang yang dilemparkan ke neraka jahanam wal iazubillah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya terbuat daripada manusia dan batu. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita daripada siksaan ini menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, bahwa siksaan api neraka itu adalah siksaan yang begitu lama, berabad-abad lamanya. Sebagaimana kami tuliskan di sini, penghuninya disiksa berabad-abad lamanya. Kita disentuh api saja satu detik, kita tidak mampu. Apatah lagi kalau nauzubillahi min dzalik sampai kita diazab dan disiksa dengan api neraka yang lamanya berabad-abad, yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka itu senantiasa mengintai lit-taghina ma'aba, yaitu mengintai siapa? Mengintai orang-orang yang selama hidupnya senantiasa melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka akan disiksa di dalamnya berabad-abad lamanya. Subhanallah. Siapakah dari kita yang mampu untuk bertahan di api di dunia ini satu detik saja? Apatah lagi di akhirat kelak, nauzubillahi min dzalik, yang mana penghuni neraka disiksa dengan api berabad-abad lamanya. Dan siksaan api neraka itu bagi orang kafir, wal iazubillah, itu kekal selamanya. Kekal. Adapun orang yang beriman namun dia berbuat dosa besar, kalau Allah berkehendak maka dia terlebih dahulu dicuci di neraka jahanam untuk dibersihkan dosa-dosanya, lalu kemudian sampai Allah kehendaki kemudian dia dikeluarkan. Tapi tentunya waktunya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT, dan tentunya waktunya adalah waktu yang lama. Adapun orang kafir, maka mereka akan disiksa selama-lamanya, abadi. Dan ketahuilah bahwa di akhirat kelak nikmat surga itu adalah nikmat yang abadi selamanya, dan siksaan api neraka
tentunya bagi orang kafir dan orang musyrik adalah juga abadi selama-lamanya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat banyak mengatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Baik itu di surga ataupun di neraka jahanam. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian dalam bentuk hewan binatang, yaitu domba, kambing dan sejenisnya. Lalu kemudian kematian ini yang dalam bentuk hewan ini, dan Allah Maha Mampu tentunya, ditampakkan kepada penghuni neraka dan penghuni surga. Jadi kematian ini ditampakkan di hadapan seluruh penghuni neraka dan penghuni surga. Lalu kemudian hewan ini diperlihatkan dan seluruh penghuni neraka dan penghuni surga ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengatakan, tentu wahai Rabb. Kenapa? Karena semua manusia pernah mati. Kita semua akan mati. Dan semua manusia pasti mengenal yang namanya kematian. Maka mereka semua mengatakan, kenal. Ini adalah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian yang dalam bentuk domba tersebut di hadapan mereka semua penghuni neraka dan juga semua penghuni surga. Lalu kemudian setelah disembelih, kemudian diserukanlah, wahai penghuni surga, kenikmatan dan tidak ada kematian, dan wahai penghuni neraka, azab dan tidak ada kematian. Artinya selama-lamanya. Nas'alullah salam al-afiyah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam nikmat yang abadi dan menjauhkan kita dari azab yang abadi pula. Kemudian yang selanjutnya, pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah, di antara azab dan siksaan api neraka adalah bahwa penghuninya tidak merasakan air dingin kecuali air yang mendidih dan nanah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka penghuni neraka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak merasakan minuman yang lezat, minuman yang dingin, yang pantas untuk diminum. Na'udzubillahi min dzalik. Kita saja kalau tidak minum, ya, ketika kita berpuasa, maka kita akan merasakan dahaga. Apatah lagi kalau tidak minum 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bisa-bisa seseorang akan mati bila ia tidak minum minuman. Apatah lagi kalau seandainya seseorang, nauzubillah, di neraka jahanam nanti tidak akan mencicipi seteguk pun daripada minuman yang lezat, minuman yang pantas untuk diminum. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka penghuni neraka itu tidak akan merasakan kesejukan, ya karena ada api. Wala syaraba, dan juga tidak merasakan yang namanya minuman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi setetes minuman yang kita minum di dunia ini adalah karunia Allah SWT yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh amalan kita ini. Karena begitu mahalnya ini. Nanti penghuni neraka itu tidak akan mendapatkan setetes pun air dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Illa hanuna wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Bahkan Allah menceritakan di dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qala innallaha harramahu ma'alal kafirin. Kata Allah SWT menceritakan penghuni neraka memanggil kepada penghuni surga yang ada di atas mereka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i, wahai penghuni surga, berikan kami setetes air saja yang Allah
berikan kepada kalian atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Setetes saja. Apa kata penghuni surga? Qala innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Auzubillahi min dzalik. Maka ini adalah siksaan yang sangat-sangat pedih sekali, yang mana tidak dirasakan kecuali oleh penghuni neraka. Adapun penghuni surga, maka mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya adalah kenikmatan minuman. Wa khamrin lazzatin lisyaribin, yaitu arak-arak yang enak, lezat untuk diminum oleh orang-orang yang minum. Yang mana bila seseorang meminum seteguk daripada air tersebut, maka dia tidak akan haus selamanya. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Dan mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Adapun penghuni neraka, bahkan setetes air pun mereka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bisa lari dari siksaan api neraka. Tidak ada jalan keluar. Mereka akan dikepung dan diikat di tali-tali yang begitu kuat dan dijaga oleh para malaikat Allah yang begitu dahsyat. Tidak bisa, tidak ada tempat lari. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita di dunia ini, bisa saja mungkin kita, misalnya ada seseorang di penjara, bisa saja dia menebus hukuman penjaranya dengan uang, lalu kemudian dia keluar. Atau dia bisa bermain belakang dengan hakim atau dan sebagainya yang mengambil kebijakan sehingga dia tidak dihukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir, kalau seandainya mereka ingin menebus diri mereka bahkan dengan emas bagaikan langit dan bumi untuk menebus diri mereka dari siksaan api neraka, maka sekali-kali mereka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah sebaik-baiknya kita semuanya agar supaya kita dihindarkan dari siksaan api neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa agar dijauhkan dari azab neraka. Dan banyak doa-doa dari Al-Quran maupun Sunnah yang mana isinya adalah agar kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Di antaranya adalah doa setelah tasyahud sebelum salam, yang mana Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini 4 hal yang Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca di akhir salat kita sebelum kita salam. Salah satunya adalah berlindung dari siksaan api neraka. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Wa min azabi jahannam, dan siksaan api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masihid dajjal. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana salah satu isinya adalah agar supaya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Kemudian doa yang lainnya yang terdapat perlindungan atau meminta perlindungan dari siksaan api neraka adalah doa yang sering kita baca sehari-hari, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim harus
mencita-citakan kebaikan bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia juga. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Allah ajarkan kita ini untuk membacanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami wahai Rabb dari siksaan azab api neraka. Maka ini adalah doa-doa yang selalu kita panjatkan agar supaya kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Kemudian amalan apa? Dan inilah yang merupakan tema kita, inti tema kita. Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Ketika kita sudah tahu bahayanya neraka dan kita meminta perlindungan dari siksaan api neraka, kita tidak sekedar mengetahui dan berdoa saja, tetapi kita menjauhi amalan-amalan yang dapat memasukkan dan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Apa saja amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Yang pertama adalah kekufuran. Orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bila meninggal dunia dan tidak taubat dari kekafiran tersebut, maka dia akan kekal selamanya di neraka jahanam. Dan ini kesepakatan semua ulama. Semua ahli Islam sepakat. Maka kalau ada lagi yang muncul di era kita ini mengatakan orang kafir bisa saja masuk surga, maka kita katakan ini adalah pendapat yang tidak ada kebenarannya meskipun 0,1%. Karena ini adalah kesepakatan ulama ijma, dan Allah katakan dan tegaskan ini dalam Al-Qur'an. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Ini adalah firman Allah SWT, bukan perkataan saya, atau perkataan fulan, atau perkataan fulan, bukan. Atau perkataan ulama, semisal Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, bukan. Ini adalah perkataan Allah SWT. Dan ini adalah ijma, kesepakatan. Jadi kekufuran adalah sebab paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Dan mereka lah bahan bakar utama daripada neraka jahanam, wal-iyazubillah. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada jin, menyembah kepada matahari, bintang-bintang, atau makhluk-makhluk, wali-wali yang telah meninggal, meminta ini dan meminta itu, meminta anak, meminta rezeki, dan seterusnya, pada pohon-pohon, atau makhluk-makhluk gaib, atau lautan, atau gunung-gunung, yang mana ini semua adalah bentuk-bentuk menyekutukan Allah SWT. Maka siapa yang melakukan dosa ini dan dia tidak taubat darinya, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam, wal-iyazubillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bila ia disekutukan, dan Allah mengampuni apapun selainnya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surganya, dan tempatnya adalah neraka jahanam, wal iyazubillah. Kemudian amalan lainnya yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah meninggalkan salat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ketika penghuni surga menanyakan kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian wahai penghuni neraka dijerumuskan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia, kami tidak sholat. Maka pemirsa Rastif yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga sholat kita. Sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.
harus dilakukan dalam keadaan apapun itu. Meskipun dalam keadaan sakit atau meskipun dalam keadaan menjelang sakratul maut, ya, selama dia masih mampu, masih ada kesadaran, maka dia tetap wajib sholat, dan tidak wajib lagi kalau dia sudah mati pun masih harus disolatkan. Jadi sholat adalah perkara yang sangat agung yang tidak boleh kita tinggalkan, dan meninggalkan sholat termasuk daripada sebab paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam, waliyazubillah. Kemudian tidak membayar zakat. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Dan kami dahulu juga tidak memberikan makanan, ya, kepada orang-orang miskin. Maksudnya tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin, ya, artinya dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian menzalimi hak-hak manusia, dan kezaliman hak manusia yang paling besar adalah dalam 3 perkara: dalam jiwanya, kemudian dalam hartanya, dan dalam kehormatannya. Dalam jiwanya dia tidak menzalimi, seperti membunuh. Membunuh adalah kezaliman kepada jiwa seorang manusia, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengancamnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Adapun menzalimi dalam harta, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Dan bisa jadi satu harta manusia yang kita ambil tanpa hak, kita zalimi dia, bisa jadi itu, nauzubillah, menjerumuskan kita ke neraka Jahannam. Kemudian yang selanjutnya adalah menzalimi dalam kehormatannya. Kita memfitnahnya, menyebarkan berita dusta tentangnya. Nanti di akhirat semua kezaliman ini akan dituntut. Orang yang menzalimi akan dituntut oleh orang yang dizalimi, dan Allah SWT yang akan menghukumi mereka semuanya. Bila Allah berkehendak, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Kemudian sebab lainnya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mengerjakan dosa-dosa besar. Mengerjakan dosa-dosa besar, berzina, kemudian melakukan pencurian, kemudian menggibahi orang, dan seterusnya. Ya, ini adalah juga yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam. Dan ada satu hadis yang spesifik tentang ini, yaitu Nabi SAW ketika ditanya amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam, maka Nabi SAW mengatakan al-fam wal faraj, yaitu amalan yang bersumber dari mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam, yaitu dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut. Ketika menyebarkan dusta, hoax, kemudian membuli orang, yang mana ini banyak di zaman kita ini karena fitnah media sosial, juga dengan kemaluan ini. Banyaknya perzinahan, nauzubillah, pornografi dan seterusnya, kemudian perselingkuhan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia. Dan ini semua termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak boleh seorang muslim melakukannya. Dan ini yang paling banyak menjerumuskan manusia sekali lagi ke dalam neraka Jahannam, waliyazubillah. Kemudian yang terakhir, ketika kita telah mengetahui amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam, maka kita ingin mengetahui apa yang bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Tentunya adalah dengan keimanan. Orang yang beriman, maka tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan yang kedua adalah amal soleh. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, walladzina amanu wa amilus sholihat, ulaika ashabul jannah. Maka mereka itu adalah
penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya di dalamnya. Ya, orang yang beriman, tidak menyekutukan Allah, tidak kafir kepadanya, maka mereka berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Kemudian juga yang beramal saleh, tidak sekedar beriman tetapi beramal saleh. Dan amal saleh yang paling besar adalah yang berkaitan dengan rukun Islam, yaitu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik. Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang mana disebut dengan ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa as-shaimun. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Maka puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah lainnya adalah salah satu cara kita agar kita menghindari siksaan api neraka. Dengan banyak berpuasa maka surga akan memanggil kita insyaallah taala. Kemudian juga haji, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Nabi SAW mengatakan, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah tinggal di surga maka tentunya dia akan dijauhkan dari siksaan api neraka secara otomatis. Maka inilah hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari siksaan api neraka, yaitu amal saleh. Dan juga selain amal saleh yang berkaitan dengan rukun Islam, masih banyak lagi amal-amal saleh lainnya. Seperti apa? Seperti jihad fisabilillah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berkata jujur, kemudian tidak menzalimi orang, kemudian menghindari yang diharamkan oleh Allah SWT, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari siksaan api neraka dan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan wajah-wajah kita dari siksaan api nerakanya.